Aku sterilkan dulu. Hahaha. Jilat. Maibah termewah sudah diambil, akan tiba dalam 3 menit. Jadi jilat enggak? Kalau enggak, aku pergi, ya. Si kecil manis gua udah muak sama lo. Ye Feng, lo mau apa? Xiao Xinyu, gua bilang, mulai hari ini, si kecil manis gak bakal jilat lagi. Aku bilang, mulai hari ini aku, si manis, udah gak mau jadi penjilat. Ye Feng gila, ya? Berani-beraninya dia menyentuh si bunga sekolah? Ye Feng, kau pikirkan baik-baik, kau yang selama ini menggangguku. Kau memperlakukanku seperti ini, hari ini, aku bilang padamu seumur hidupku, aku tidak akan jadi pacarmu lagi. Silakan nikmati makanannya, malam ini semua biaya aku yang bayar. Xinyu. Jadi pacarku, ya? Aku akan baik padamu seumur hidup. Lihat, si Ye Feng ini penjilat. Datang lagi ngejar Dewi Xiao. Menurutku dia sudah pasrah. Lagi pula dia nggak akan dapetin Dewi Xiao. Sudahlah, lihat dia, beliin aku banyak tas sama cincin berlian. Beri dia kesempatan. Baiklah. Kebetulan, sepatuku kotor. Asal kamu jilat bersih. Aku setuju, jadi pacarmu. Jilat, jilat, jilat. Cepat dong. Mohon host segera selesaikan tugas pernyataan cinta terakhir. Setelah selesai akan dapat hadiah besar. Perempuan ini memang aneh. Kalau bukan karena tugas sistem, gua udah nggak mau layanin. Tunggu. Kamu mau jilat kaki kakakku? Aku sterilkan dulu. Hahaha. Jilat. Maibah termewah sudah diambil, akan tiba dalam 3 menit. Jadi jilat enggak? Kalau enggak, aku pergi, ya. Si kecil manis gua udah muak sama lo. Ye Feng, lo mau apa? Xiao Xinyu, gua bilang, mulai hari ini, si kecil manis gak bakal jilat lagi. Aku bilang, mulai hari ini aku, si manis, udah gak mau jadi penjilat. Ye Feng gila, ya? Berani-beraninya dia menyentuh si bunga sekolah? Ye Feng, kau pikirkan baik-baik, kau yang selama ini menggangguku. Kau memperlakukanku seperti ini, hari ini, aku bilang padamu seumur hidupku, aku tidak akan jadi pacarmu lagi. Bagus, bukankah kau sok suci? Baik karena kau sangat membenciku, kalau begitu, kembalikan tas yang kubelikan untukmu, jam tangan dan cincin. Semuanya kembalikan padaku. Lagi pula, bukankah kau bilang kau sendiri, bukan wanita yang materialistis? Kembalikan padaku. Kenapa harus aku kembalikan? Mimpilah lagi pula, kau pikir kami benar-benar butuh barang-barangmu ini. Ye Feng, jauhi Xinyu. Xinyu hanya bercanda denganmu. Kenapa kau marah? Xinyu adalah putri bangsawan, menerima barang-barangmu. Itu sudah memberimu muka. Iya, betul Xinyu. Kau tidak apa-apa. Tenang, aku di sini. Junkun, tenang, aku tidak apa-apa. Kamu, si penjilat, berani bersaing denganku? Kamu siang hari menjilatnya, malam hari dia menjilatku. Sial. Ye Feng, mau apa kau? Kau barusan melempariku bunga, itu bisa kumaafkan.
Sekarang kau mau mendorong Junkun kami. Selama ini, untuk menyelesaikan misi sistem, aku hampir bangkrut. Untuk memuaskan Xiao Xinyu malahan membangun citra putri bangsawan untuknya dan Li Junkun. Si bodoh ini benar-benar kira bisa dapat wanita kaya. Sebenarnya, tanpa aku, Xiao Xinyu bukan siapa-siapa Ye Feng. Cepat berlutut dan minta maaf. Cepat minta maaf pada semua orang, kalau tidak aku. Bukankah kau ingin berlutut? Sekarang akan aku wujudkan. Sakit, 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 Xinyu tolong aku. Ye Feng, kau gila, ya? Lepaskan Junkun segera. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu seumur hidup. Ye Feng, cepat angkat cakar anjingmu. Jika kau berani mengganggu sahabat laki-laki kakakku, aku, si manis ini, akan membunuhmu. Pergi. Junkun, kau tidak apa-apa? Mengganggu. Mengganggu. Aduh, si manis. Sekarang mengganggumu sekarang. Si imut ini mengganggumu. Pergi. Ye Feng, tunggu saja. Xinyu tidak akan melepaskanmu. Kak, dia memukul kepalaku dengan botol. Kalau kepalaku rusak maka keluarga Xiao kita punah. Malas buang waktu dengan para bodoh ini. Nah, Prioritas utama adalah menemukan target misi berikutnya. Wah. Astaga, ini adalah Maybach model terbaru, dan ini mobil tanpa sopir. Wah, siapa yang begitu kaya? itu sudah jelas. Seluruh kota Jiangcheng hanya Nona Xiao kita yang pantas mendapatkan mobil mewah kelas atas seperti ini. Xinyu, ini mobil baru yang dibelikan keluargamu untukmu. Keren banget. Cepat, ayo lihat. Biar kami yang kampungan melihat-lihat. HMPH. Ye Feng si penjilat pasti dia sadar kesalahannya. Untuk merayuku sampai mengeluarkan modal besar seperti ini, entah dari mana dia membawa Maybach untuk meminta maaf. Karena dia begitu tulus, aku akan bermurah hati, memberinya kesempatan. Lumayan. Coba lihat. Ini jarang terlihat, aku benar-benar ingin mengendarainya sekali. Jangan sentuh mobilku. Apa maksudmu? Kunci mobil. Mustahil. Itu benar-benar mobilnya. Itu mobil Ye Feng. Mustahil. Benar. Mana mungkin Ye Feng punya mobil seperti itu? Bukankah itu mobil si cantik? Kunci mobilnya kenapa ada di tangannya? Ye Feng pasti sengaja pura-pura buat aku. Pada akhirnya tetap seperti dulu, minta maaf sambil merendah. Lalu mengajakku naik mobil. Lagi pula, dia kan sudah jadi budak cintaku selama 3 tahun. Pura-pura aja. Karena kamu nggak ajak aku naik. Ya udah, aku kasih muka. Aku naik sendiri. Ye Feng, kamu. Aduh, bukankah ini Nona Xiao yang suci dan angkuh itu? Ada apa? Nona Xiao mau pergi, tapi nitip mobil orang? Ye Feng, berani kamu sama aku. Maaf, Nona Xiao, mobilku. Sangat pilih-pilih. Nggak mau sembarang orang. Sampai jumpa. Kamu. Loh, kenapa mobilnya dibawa pergi? Ye Feng, tunggu saja. Tadi ada apa? Ye Feng ini. Kenapa dia bisa bawa mobilnya? Si cantik pergi? Nona Xiao, apa itu benar mobilmu? Kenapa Ye Feng berani bawa pergi dan ninggalin kamu sendirian di sini? Benar, Xinyu. Bukankah dia itu anjingmu? Kenapa? Apa yang kalian gosipkan di sini? Mobil itu jelas milikku, Ye Feng. Dia hanya sopir keluarga kami. Dia hanya mengendarai mobil keluarga kami untuk mencuci mobil. Oh, begitu. Ya, benar. Dia itu pengagum. Pergi mencuci mobilku. Untuk Xinyu kita, paling suka kebersihan, tidak tahan sedikit pun kotoran. Xinyu, tiket konserku itu, tenang saja. Sebentar lagi, Junkun kita akan mengadakan konser. Kalian yang punya waktu, datanglah mendukung. Ayo, semua ada. Haha, beri aku satu. Hotel Yunding. Ku dengar ballroom Hotel Yunding sangat sulit didapatkan. Diadakan di Hotel Yunding.
Wow, Sinyu. Bahkan punya black card Hotel Yunding. Kalau begitu, Bisa memesan ballroom Hotel Yunding. Tidak mengherankan. Tidak kusangka pengagum Ye Feng itu, black card yang dulu dia berikan padaku, masih bisa berguna. Setidaknya dia masih berguna. Direktur Lin, ini laporan terbaru grup kita. Situasinya sangat buruk. Katakan. 2 artis terlibat skandal. Harga saham grup anjlok. Bahkan keuntungan di luar negeri juga dihentikan sementara. Selain itu, Sepertinya wartawan juga menyusul. Baik, Aku akan menghindar dulu. target misi ada di dekat sini. Tolong aku. Nanti aku akan memberimu imbalan. Ayo cepat-cepat, di sana. Orangnya, ke sana. Bagaimana? Metode ini bagus, kan? Bajingan. Target sudah teridentifikasi. Silakan host melakukan pengejaran pertama untuk menyelesaikan misi sistem. Apa mungkin ini? Di dalam sistem, wanita yang harus aku kejar. Itu dia. Benar saja, anak orang kaya yang membosankan lagi. Nona, entah apakah ada kesempatan untuk berkenalan denganmu. Hei, jangan pergi dong. tuan kami dari grup Lin. Sekarang mau ke hotel, Yunding mengurus gosip artis. Tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Bukan. Oh, ternyata humas dari grup Lin, pantas saja auranya begitu menonjol. Sistem bernyanyi dewa. Tidak buruk, yang seperti ini cukup praktis. Ini artis dari grup Lin. Sepertinya grup Lin akhir-akhir ini mengalami sedikit masalah. Goyang? Mau bikin aku bayar lagi karena kamu mau main. Aku akan temani kamu main. Halo Ye Feng, aku sekarang di Hotel Yunding sedang mengadakan konser. Kamu cepat datang dan bayar tagihanku. Baik, aku segera sampai. Kau masih tahu diri. Asal kamu bayar untukku, aku akan memaafkanmu dengan berat hati. Kak, lihat Kak Jun Kun betapa hebatnya. Bukan seperti Ye Feng si penjilat itu. Dia pikir dengan terus menjilatmu bisa mendapatkanmu. Dia benar-benar bermimpi. Zijian, jangan bicara seperti itu Ye Feng. Bukankah itu karena cemburu pada Xiao Xinyu? Karena cinta tak terbalas? Jadilah seperti itu? Ah, sudahlah. Ye Feng itu memang penjilat. Semua ini hanyalah trik yang dia gunakan. Teman-teman sekelas Ye Feng cemburu pada Xiao Xinyu. Karena cinta tak terbalas, dia menjadi seperti ini. Jangan dipikirkan masalah ini, ya. Kak Jun Kun sungguh baik sekali. Sungguh berlapang dada. Tidak seperti Ye Feng itu, sangat picik. Ye Feng si penjilat, kemarin berani mengganggu kakakku. Pasti harus menghukumnya. Benar, posting di Xiao Hongshu untuk expose dia. Benar, expose dia. Expose dia, expose dia. Benar, Ye Feng hanyalah seorang penjilat. Jangan pedulikan dia.
Terima kasih. Ye Feng bagaimana dia bisa bernyanyi, dan suaranya begitu merdu. Ye Feng, nggak nyangka ya, kamu nyanyi lumayan enak. Meskipun nggak sebaik kakak Junkun kita, nyanyinya enak, tapi lumayan juga. Ye Feng, nggak kira kamu juga bisa nyanyi? Mau nggak debut sama aku? Sebagai senior, aku bisa memberi arahan sedikit kepadamu. Ye Feng ini sungguh beruntung, bisa debut dengan kakak Junkun kita debut bersama. Debut, sudahlah aku berbeda denganmu. Aku kurang suka dengan tipe sepertimu makhluk setengah laki, setengah perempuan. Menurutku kamu lebih baik latihan sungguh-sungguh latihan idola dan nyanyi dansa kamu. Kamu? Jangan keterlaluan Junkun, kami bisa debut denganmu itu sudah untung bagimu iya. Dengar kamu, jangan terlalu sombong. Masalah tadi malam aku masih punya urusan denganmu iya. Ye Feng, jangan kira aku nggak tahu. Kamu belajar nyanyi demi aku, kan? Jangan kira kamu bisa nyanyi sedikit bisa membuatku jatuh cinta. Kamu benar-benar berhayal. Nona Xiao, jangan terlalu narsis. Lagu ini bukan untukmu. Kamu bilang apa? Lagu ini kuberikan untuk Nona ini. Untukku? Nona Lin, ku dengar grup Lin sedang mencari lagu hit. Lagu orisinalku ini ingin kuberikan langsung padamu. Kadang-kadang, satu rekaman orisinal nilainya bahkan lebih tinggi dari seorang artis, apalagi dengan kualitas seperti ini. Kenapa kamu membantuku? Karena aku suka kamu. Jadi entah Nona Lin ada waktu atau tidak untuk berkencan denganku. Ye Feng, apa maksudmu? Bukankah kamu bilang akan selalu menyukai? Bukankah kamu bilang akan selalu menyukaiku? Kenapa tiba-tiba kamu mengaku padanya? Terima kasih atas ajakan kencanmu, aku terima. Ding. Pengakuan berhasil, dapat hadiah 5 juta. Pengakuan berhasil, dapat hadiah wah, 5 juta. Setelah meninggalkan Xiao Xinyu, mendapat hadiah, mendekati cewek semudah ini. Ye Feng, kamu melakukan semua ini kemarin, membuat kejadian sebesar ini. Bukankah itu hanya ingin membuatku cemburu? Ingin membuatku memperhatikanmu? Trik kecilmu sudah lama aku tahu. Ya, Ye Feng, hari ini kamu membuat kakakku sangat dirugikan, dan juga ganti rugi mental kami, dan juga kekacauan konser ini, kamu harus bertanggung jawab. Aslah, Ye Feng, Aku bertanggung jawab. Cepat bayar semua uang ini. Xiao Xinyu, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Utangmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Hari ini kamu membuatku kehilangan muka sebesar itu. Bagaimana? Tidak bisakah kamu memberikan kompensasi? Jika kamu tidak membayar, aku tidak akan memaafkanmu seumur hidup. Xiao Xinyu, aku bilang padamu, aku akan mengejar cinta sejatiku minggir. Ye Feng, jangan pergi. kakak. Masa sih? Ye Feng ini berani banget ya. Wajah Xiao Xinyu jadi hijau. Dulu Ye Feng mana berani begini? Xinyu, jangan marah. Ye Feng cuma hilaf sesaat. Ye Feng, di situasi begini pasti ada yang bayar, kan? Xinyu suruh kamu bayar, ini kasih kamu jalan keluar. Ye Feng, cepat bayar tagihan ini. Kalau kamu bayar, aku bisa pertimbangkan memberimu kesempatan mengejarku lagi. Masa? Lagi-lagi? Menurutku sih, si penjilat Ye Feng ini benar-benar sadar. Dia pasti gak akan bayarin Xiao Xinyu. Pelayan. Lawan aku? Laki-laki semua sama aja. Ye Feng, kamu ternyata masih si penjilat yang gak bisa hidup tanpaku. Pak, ada yang bisa dibantu? Bayar. Beneran bayar ya? Mana harga dirinya? Kayaknya masih gak bisa lupa sama Xiao Xinyu. Kak aku bilang, Ye Feng si penjilat ini nggak bisa move on. Kamu masih terlalu menarik. Xinyu Ye Feng sebenarnya nggak jahat, berani tanggung jawab. Konser selanjutnya aku mau mengadakannya di Hotel Bintang 5. Lain kali biar kamu si penjilat kecil ini mensponsori aku, ya? Tenang aja, Junkun. Dia cuma anjing penjilat. Aku tinggal menggoyangkan jari saja dia sendiri yang mengibas-ngibaskan ekornya. Lumayan kamu tahu diri. Tapi kamu membuatku malu sebesar ini. Meskipun bayar tagihan aku nggak akan dengan mudah memaafkanmu. Pak, totalnya 398.000. Apa kamu salah paham? Aku dengan mereka ini nggak ada hubungan sama sekali. Aku cuma bayar tagihanku sendiri. Baik Pak, tempat yang Bapak pesan sebelumnya, biayanya 5.000.
Nona Xiao, total belanja Anda 393.000. 393.000. Semahal itu? Semahal itu? Kenapa? Apa mungkin Nona Xiao, kita ini nggak punya uang untuk bayar? Ye Feng, jangan sok-sokan deh. Cuma segini, masa aku nggak bisa bayar? Nona Xiao, jangan-jangan beneran nggak punya uang? Lihat muka dia panik banget. Kayaknya dia beneran nggak bisa ngeluarin uang. Ah, masa? Nanti jangan-jangan kita harus patungan. Ya, aku sama sekali nggak bawa uang loh. Kak, coba cari akal dong. Banyak orang lihat nih. Sinyu, mending kamu tanya Ye Feng aja. Dia suka banget sama kamu, pasti dia mau bayarin kita. Minta dia, mimpi aja. Oh iya, dulu Ye Feng juga ngasih aku kartu hitam. Pakai ini aja. Itu kartu hitam dari Yunding loh. Aku ingat, si cantik Xiao adalah tamu istimewa Yunding. Uang segini buat dia sama sekali nggak ada apa-apanya. Makanya, mana mungkin kakakku nggak punya uang. Kartu ini kelihatan mewah banget, jelas. Itu pasti dari orang kaya yang ngasih kamu. Ye Feng lihat, tanpa kamu, aku juga bisa hidup baik-baik aja. Dulu, demi menyelesaikan misi penjilat sialan aku melakukan berbagai cara untuk membuatnya senang. Uang tunai kecil dari hadiah sistem gak sedikit yang aku habiskan untuknya. Bahkan sengaja bikin kartu hitam untuknya. Biar kelihatan bergengsi, sekarang misi si penjilat selesai dengan sukses. Kartu ini adalah kartu tambahan dari kartu utama aku. Otomatis ikut dinonaktifkan. Aku pengen lihat dia mau ngakhiri drama ini gimana hari ini. Nona, kartu Anda dibekukan. Dibekukan? Mana mungkin? Pasti mesin kalian yang bermasalah. Tidak mungkin. Bagaimana kartu ini bisa bermasalah? Ini kartu hitam yang diberikan Ye Feng padaku. Bagaimana bisa? Tidak punya uang. Pura-pura orang kaya. Iya, kali ini malu besar. Kakak, bukankah kau bilang kartu ini sangat mewah? Pasti, tidak ada masalah. Kan, Sinyu? Kartu semahal ini kok tidak bisa dipakai? Bagaimana ini? Hari ini aku tidak membawa kartu lain. Bagaimana kalau begini? Dicatat dulu saja kali ini. Lain kali aku datang, bayar sekalian. HMPH, akhirnya sampai di titik ini. Dia berpura-pura memanfaatkanku. Saatnya balas dendam. Maaf Nona Xiao, hotel kami tidak punya aturan kredit. Semua pembayaran harus lunas segera. Sikapmu apa ini? Kau tahu siapa aku? Kalau sampai menghambat urusanku, kau bisa tanggung jawab? Sinyu, jangan marah. Bagaimana kalau kita tanya Ye Feng? Dia sangat menyukaimu. Pasti dia mau bayari. Asta. Hei, kenapa lihat aku? Kartu hitammu bukannya hebat. Nona Xiao, total 393.000. Bagaimana? Dibayar sekarang. Sudah kubilang hari ini tidak nyaman. Tidak nyaman Nona Xiao. Hotel kami berbisnis secara terbuka. Jika Anda tidak bisa membayar, Kami anggap sebagai provokasi terhadap hotel kami. Konsekuensinya, kau sanggup menanggungnya. Konsekuensi? Konsekuensi apa? Patahkan kakimu, buang keluar. Kakak, mereka sepertinya serius. Tunjukkan hari ini. Baru saja dimulai. Ye Feng? Aduh. Nona besar Xiao kita. Sekarang baru tak. Kak, cepat pikirkan cara dong. Katanya mereka beneran mau patahin kaki, ya? Pak manajer ini saya. Di bawah grup Lin, artis yang dikontrak Lee, Junkun, tagihan, kali ini sudah saya lihat, jumlahnya memang besar. Bisakah demi grup Lin beri keringanan? Lain kali kami pasti akan membayar lunas. Grup Lin, kami, hotel, genting, buka usaha. Jangan bilang kamu dari grup Lin, meskipun Raja Surga yang sialan datang kurang 1 sen pun tidak bisa, sialan. Ini, selesai benar-benar selesai. Ini? Ye Feng, kamu harus bayar uang ini. Kenapa aku harus bayar? Nona Xiao. Tadi bicaramu bukannya keras. Mana kartu hitammu? Pokoknya kamu harus bayar, kalau tidak aku tidak akan bertemu kamu lagi. Dan aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menjilat kakiku lagi. Seumur hidup aku tidak akan memaafkanmu. Hahaha. Oh ya, itu bagus sekali. Sejujurnya, dulu aku setiap pagi pergi ke bawah asramamu menjemputmu lalu mengantarmu, si nona besar yang sombong ke kelas. Setiap hari aku makan roti kukus dan mie instan mengumpulkan semua uang semuanya aku habiskan untukmu. Lalu kamu diam-diam pergi ke hotel dengan laki-laki lain dan aku harus tahan setiap hari dengan amarahmu yang tidak masuk akal. Aku bilang padamu Xiao Sinyu aku sudah muak. Benci padaku? Baiklah. Sekarang bagiku ini juga kelegaan yang besar. Terima kasih Nona Xiao. Ye Feng, kamu benar-benar serigala tak tahu terima kasih. Tutup pintu rapat-rapat. Ada yang mau makan gratis. Kak, mereka mau apa? Apa mereka beneran mau patahin kaki kita?
Nona Xiao, karena kamu tidak bisa bayar hutang, kami punya cara lain. Cara apa? Cuci piring. Oh iya, kami juga punya selokan. Bersihin dong, kapan tagihan lunas baru kami lepaskan kalian. Ya ampun, cewek tercantik mau ditangkap buat bersihin toilet. Cuci kloset jijik, mending kakinya dipatahkan iya. Tanganku masih perlu main piano, mana bisa aku lakukan ini? Tentu, yang sepertimu juga ada pelanggan suka. Kulitmu halus ya. Kamu juga bisa bayar dengan cara lain. Kalau tidak, mau pergi? Bawa pergi. Kak Sinyu gimana dong? Kak, Lepaskan aku. jangan pergi. Lepaskan aku tidak mau. Terdeteksi target, Yue Chunlei. Tingkat penyesalan 90%, putus asa maksimal. Selamat, tuan rumah berhasil menghancurkan kesombongan wanita matre, misi terlampaui. Kartu hitam premium ini lebih berguna daripada kartu tambahan yang kuberi ke Sinyo. Sinyo, inilah harga yang harus kau bayar atas kebodohanmu sendiri. Lepaskan aku. Kakak, bagaimana Kemari, nyanyi sambil tiduran di pangkuan. Begitu saja kau kalah. Begini saja nyanyi di pangkuan kakak lebih banyak. Semua gara-gara si penjilat Ye Feng, dia yang bikin aku begini. Tunggu saja, pasti Sinyu akan habisi kau. Laki-laki menjijikan itu, tangan mereka selalu nakal. Terutama Pak Wang yang botak itu. Kalau tersenyum, giginya kuning semua. Mau pegang tanganku lagi, jijik banget. Sudah, Sinyu, semuanya sudah lewat. Yang penting kamu tidak apa-apa. Semua karena Ye Feng, semua gara-gara dia. Kalau dia tidak bertindak setega itu, sengaja memaksaku sampai begini, mana mungkin aku tahan dengan muka-muka menjijikkan itu. Dia cuma mau lihat aku malu, mau memaksaku menyesal, mau aku yang datang minta ampun padanya, aku tidak akan biarkan dia berhasil. Kalau Li Junkun? Bukannya dia yang paling pandai menjilat? Dia sekarang gimana? Li Junkun, katanya dia di bar Yunding dipaksa menari oleh orang. Katanya sudah menari 3 hari 3 malam. Kakinya hampir patah, dan aku juga dengar. Dia dibawa oleh bos besar yang punya hobi aneh. Dimabukkan lalu diseret ke kamar hotel. Katanya sekarang tidak bisa turun dari tempat tidur, haha. Pantas. Siapa suruh dia ngotot mau konser? Tapi semua ini semua gara-gara Ye Feng. Ye Feng, bukannya dia sudah pergi. Pergi, dia pikir dengan berbuat setega itu, aku akan kembali padanya. Dia itu sengaja membuatku berakhir seperti ini, mau menertawakanku, mau membuatku perhatikan dia. Buat aku menyesal, laki-laki, trik macam itu. Aku sudah sering lihat. Ye Feng, kau terlalu meremehkanku. Kau pikir dengan begini aku akan menyerah? Aku tidak akan memenuhi keinginanmu. Semakin kau ingin menarik perhatianku, semakin aku tidak akan biarkan kau berhasil. Aku sudah lama tahu isi hatimu, Meng, aku bilang padamu. Ye Feng, sekarang pasti dia di suatu sudut, melihatku, tunggu aku kembali padanya. Tapi menyuruhku memaafkannya juga bukan tidak bisa. Oh ya, lalu bagaimana caranya agar kau memaafkan? Tentu saja harus siapkan untukku kado yang super mewah, misalnya tas edisi terbatas atau kalung berlian yang aku lihat bulan lalu, pokoknya harus tulus, dan dia harus berlutut di depanku. Iya. Hahaha, dia harus berlutut di depanku minta maaf dengan sepenuh hati, mengaku salah bilang. Dia nggak akan pernah bilang, dia nggak akan pernah berlaku seperti ini lagi padaku. Begitu mungkin aku bisa pertimbangkan untuk memaafkannya. Sinyu, tuntutanmu memang selalu tinggi seperti biasa. Tentu saja. Aku Xiao Sinyu pantas dapat yang terbaik. Ye Feng, dengar nggak? Ini yang harus kamu lakukan. Jangan kira akal-akalanmu bisa buat aku kembali, trik kekanak-kanakanmu sudah bosan aku lihat. Kak, baru saja aku lihat Ye Feng si itu masuk ke Xingguang International Plaza sembunyi-sembunyi, pasti tidak berbuat baik. Adikku baru saja kirim pesan, bilang Ye Feng pergi ke mall, kemungkinan besar untuk minta maaf padaku, pergi memilihkan hadiah untukku. Kebetulan,
Beberapa waktu lalu aku suka Singguang International Plaza Tas Channel di toko itu. Oh ya? Yuk lihat saja. Ye Feng, kau masih punya hati nurani tahu inisiatif perbaiki, tidak? Meskipun dia benar-benar beli tas itu, aku juga tidak bisa mudah memaafkannya. Setidaknya harus buat dia berlutut saat membelikannya. Iya, harus berlutut. Ini Ye Feng, kan? Dia masih tahu diri, tahu membelikan aku hadiah untuk minta maaf. Sejak pertemuan terakhir sudah berlalu beberapa hari. Untuk melanjutkan proses misi sistem, setidaknya aku harus membeli hadiah. Hanya saja tidak tahu kepribadian Lin Qinghan yang dingin itu akan menyukai model tas seperti apa. Ye Feng, kamu masih punya hati nurani, tahu membelikan aku tas untuk minta maaf. Meng, lihat warna ini terlalu tua. Menurutku lumayan. Lumayan apanya? Ye Feng, karena kamu mau minta maaf, tunjukkan ketulusanmu. Pergi ambilkan dari lemari kalian yang termahal, edisi terbatas baru bawakan untukku. Sungguh tidak bisa lepas dari bayang-bayang. Mau mengulangi trik lama lagi. Xiao Xinyu, aku ingin lihat kali ini kau mau main apa lagi. Wah Nona Xiao, hari ini kau tidak menjadi putri di KTV? Punya waktu luang jalan-jalan ke sini? Bagaimana kau Adikmu yang memberitahuku. Nih, lihat. Ini bukan? Kakakku sungguh tidak mudah demi hidup. si bodoh ini, nanti pulang ku suruh dia hapus, masih menganggap aku belum cukup malu. Nona, bungkuskan ini, pakai kartu. Xinyu, lihat kartu Ye Feng itu. Ye Feng, dari mana kamu dapat kartu macam ini? Kenapa tidak dari tadi keluarkan untukku pakai? Lagi pula, kartuku yang dulu, kenapa kamu hentikan? Kamu sengaja, kan? Bukan. Nona besar, kartuku sendiri, aku pakai sesukaku. Lagi pula, bukannya kamu selalu serba bisa? Urusan begini, masih perlu aku repotkan? Siapa yang suka pilihanmu yang jelek begini? Cepat, yang edisi terbatas global itu, ambilkan untukku, Nona. Tas itu harganya mahal, sesuai aturan, jika ada kerusakan, Anda harus membeli dengan harga penuh. Kenapa? Kamu pikir, Nona ini tidak mampu beli tas ini? Nona, ini surat perjanjian, silakan diperiksa. Xinyu, lebih baik hati-hati. Jangan-jangan. Meng, sudahlah. Kamu cerewet ngapain sih? Kamu pikir mereka berani nipu aku? Atau kamu pikir, Nona ini tidak mampu bayar? Lagi pula ada Ye Feng si penjilat. Masakan dia bisa lihat aku malu? Hari ini ku buat dia merogoh kocek dalam-dalam. Sudah ku tanda tangani. Sudah ditandatangani, bagus. Jalan yang kau pilih sendiri. Harus kau tempuh sampai akhir. Nona. Nah, baru benar. Lihat ini, edisi terbatas global, baru cocok dengan kepribadianku, Xiao Xinyu. Benar Nona Xiao, kita punya selera terbaik. Meng, lihat, aku membawa tas ini cantik, kan? Tas ini dibanding yang dia pilih, jauh lebih baik, lebih dari 10.000 kali lipat. Cukup cantik, Xinyu, kamu terlihat sangat cantik membawanya wanita bodoh ini. Xiao Xinyu, Ye Feng jelas-jelas sedang menertawakannya, dia malah bangga, wanita yang tidak tahu menghargai seperti ini, sama sekali tidak pantas untuk Kak Ye Feng, cepat atau lambat, dia akan melihat sifat asli Xiao Xinyu, saat itulah. Kesempatanku datang. Ye Feng, kenapa diam, bisu? Apa kamu merasa harga tas ini membuatmu terkejut? Tidak apa-apa, asalkan kamu membelikan tas ini untukku, aku akan memaafkanmu atas apa yang kamu lakukan di Hotel Yunding sebelumnya. Hal-hal yang kamu lakukan padaku, tapi kamu harus berlutut dan meminta maaf padaku. Ye Feng, kamu bisu. Mengaku salah. Nona Xiao, ini bukan aku yang merusaknya. Tidak ada hubungannya denganku. Jangan salahkan aku. Ini kamu sendiri yang merusaknya. Tidak ada hubungannya denganku. Jangan salahkan aku. Kak kalian, barang palsu ini kenapa? Sekali sentuh rusak. Nona, tas ini adalah edisi terbatas seharga 880.000, dan Anda sudah menandatangani perjanjian tadi. Apa yang kamu ributkan? Ini cuma tas murahan, aku beli saja kan bisa. Ye Feng, cepat bayarkan untukku. Ini semua salahmu, kalau bukan karena kamu, masa aku bisa merusaknya? Bukan, kenapa aku harus bayar? Perjanjian ini yang tanda tangan kamu.
Tertulis hitam di atas putih jelas. Tapi yang tertulis adalah nama besarmu, Xiao Xinyu. Apa hubungannya denganku? Aku. Ye Feng, makanya aku suruh kamu bayar. Kamu sebelumnya di Hotel Yunding, membuatku malu sekali. Sekarang kamu hanya perlu membayar tas ini. Aku akan memaafkanmu. Ya. Kalau begitu, aku bilang. Aku tidak bermaksud minta maaf sambil berlutut. Kamu cari cara sendiri. Ye Feng, jangan pergi. Nona, harap segera melakukan pembayaran. Xingyu, tenanglah. Cepat katakan sesuatu yang baik ke Ye Feng. 880.000 bukan jumlah kecil. Kalau dia tidak mau bayar untukmu, apa kau benar-benar mau bayar sendiri? Tidak mungkin. Masa aku mau merendah sama si penjilat ini? Dia dulu menangis dan berteriak minta aku menghabiskan uangnya. Xiao Xingyu, mohonlah padanya. Semakin kamu sengsara, Ye Feng akan semakin tahu sifat aslimu. Saat itu dia pasti akan mengerti siapa yang benar-benar cocok untuknya. Kau tenang saja. Aku tidak akan berhutang di sini. Pertunjukan baru saja dimulai. Xiao Xinyu. Aku ingin lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Xingyu, sekarang bukan waktunya untuk ngambek. 880.000. Pertama, minta maaf ke Ye Feng. Biarkan dia membantu kamu dulu. Selesaikan masalah ini. Baiklah, Ye Feng. Karena Meng Meng sudah membelamu. Kalau begitu kamu bayarkan uang untuk tas ini, lalu pilihkan aku tas yang aku suka. Aku akan memaafkanmu. Kejadian hari ini. Benar-benar bodoh tak tertolong. Oh iya, sibuk berdebat dengannya. Belum beli hadiah untuk King Han. Ini kelihatan bagus. Halo, tolong keluarkan ini untuk saya lihat. Lihat kan? Bukankah harus ikut kata aku? Debit. Kamu tahu diri. Ye Feng, masih bermain-main dengan aku. Kamu masih terlalu hijau. Coba, kalau dari tadi begini kan tidak perlu repot, bukankah harus menjilat aku? Anjing menjilat. Kenapa begini? Kakak Ye Feng, apa benar harus terus menjilat Xiao Xinyu si bodoh ini? Kalau begitu, apa yang aku lakukan sebelumnya? Bukankah semuanya sia-sia? Tidak boleh. Aku tidak boleh membiarkan ini terjadi. Pak tas Bapak. Terima kasih. Sudah, kali ini seleramu lumayan, berikan sini. Hei Ye Feng, kamu berhenti. Apa maksudmu? Berikan tasnya. Jangan tidak tahu diri. Aku tidak peduli. Kamu lebih baik cari cara bayar tagihan 880.000 itu. Nanti saja. Dadah. Kamu. Bagaimana Ye Feng bisa memperlakukanmu seperti ini? Nona, silakan segera bayar. Kalau tidak, kami terpaksa hubungi polisi. Ah, sudahlah. Bukannya hanya 880.000, kira saya tidak mampu bayar. Meng Meng, bagaimana kalau kamu bayarin dulu sebentar? Kamu tahu kan bagaimana sifat Ye Feng? Sebentar lagi dia akan kembali dan bayar untukku. Ah, Xinyu, bukannya aku tidak mau bantu kamu. 880.000 angkanya terlalu besar. Di tanganku juga tidak punya uang sebanyak itu. Begini, aku telepon dulu cari pinjaman. Hei. Ada masalah di sini. Yaitu Xinyu dia. Baik. Xinyu, maaf banget ibuku. Baru-baru ini dia investasi di proyek, uangnya habis semua. Bagaimana kalau kamu coba cari cara lain? Zhang Meng, biasanya panggil sahabat terus. Sekarang ada masalah, kamu begini padaku? Sungguh, tidak ada yang bisa diandalkan. Jun Kun. Ada apa? Aku sibuk di sini. Jun Kun, sekarang ada keadaan darurat, mungkin perlu pinjam uang darimu, tidak banyak, hanya sekitar 800.000 lebih. 800.000 lebih? Xinyu, bukannya aku tidak mau bantu ibuku, baru-baru ini sakit, dirawat di rumah sakit dan operasi, aku sudah bayar semua uang untuk biaya medis, sekarang tidak punya uang sepeser pun. Aku trainee, tidak punya penghasilan, sepenuhnya bergantung pada kiriman dari rumah. Tapi urusanku juga mendesak. Nona, silakan segera bayar. Ini semua hadiah dari Ye Feng, meskipun yang berharga sebagian besar, sudah kujual diam-diam, untuk biaya konser. Jun Kun mendukung debutnya, tapi sisanya, seharusnya masih bernilai cukup banyak. Untuk menutupi biaya tas ini, cukup, kan?
Ini cukup untuk ganti rugi tasmu, kan? Nona, perhiasan Anda ini nilainya belum cukup untuk menutupi biaya tas edisi terbatas ini. Total nilai perhiasan Anda adalah 600.000. 600.000? Masa cuma 600.000? Ini pemberian Ye Feng padaku. Ye Feng tidak mungkin memberiku barang yang tidak berharga seperti ini. Kamu ini. Sinyu, tenanglah, 600.000 sudah lumayan. Hanya saja masih kurang 280.000. Nona, menurut peraturan perusahaan Anda, masih harus membayar denda sebesar 280.000. Jika dalam waktu 10 menit belum dilunasi, kami hanya bisa melaporkan ke polisi. Nona, Nona Xiao. Ini kan Nona Xiao? Ada apa? Membuatmu berdiri di sini? Bukannya di luar negeri? Kenapa dia datang? Tuan ini, kami sedang menangani urusan internal. Urusan internal. Ada masalah apa, Nona Xiao? Hahaha, membuatmu sekacau ini? Tuan Ji, Xinyu dia. Dia hanya tidak sengaja merusak sebuah tas. Sekarang jumlah ganti ruginya agak besar. Ji Mingyuan. Datang satu lagi. Xiao Xinyu. Urusan lelakimu tidak sedikit. Tapi, semakin banyak orang melihatmu malu, semakin baik. Hanya sebuah tas. Berapa? Nona ini, yang rusak adalah tas edisi terbatas toko kami. Senilai 880.000. Perhiasan yang Nona keluarkan Hanya bernilai 600.000. dia masih perlu membayar ganti rugi 280.000. Sisa 280.000. Saya yang bayar. Tas ini saya ambil, muka Nona Xiao, saya tetap harus beri. Perhiasan ini bernilai 600.000. Sisa 280.000, gesek kartu saya. Karena Tuan Ji sudah bicara, tentu saja bisa. Ini sudah paling cocok. Terima kasih, Tuan Ji. Bagus sekali, Xinyu. Aku bilang pasti. Tidak masalah. Tas ini anggap saja hadiah dariku, Nona Xiao. Budi ini, bagaimana kau akan membalas? Tuan Ji sungguh berterima kasih padamu. Kamu membantu saya hari ini. Kalau tidak, aku benar-benar akan. Tidak apa-apa. Membantu Nona Xiao adalah suatu kehormatan. Ye Feng, kenapa dia datang? Terlambat. Tuan Ji sudah membayar untukku. Meskipun Ye Feng memohon padaku, aku tidak akan memaafkannya, kepala toko. Aku datang untuk mengambil kotak hadiah yang dipesan. Tuan Ji muda, kamu sangat membantuku. Hari ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budimu. Kalau Nona Xiao ingin membalas budiku, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Xinyu, Tuan Ji sudah bilang, kamu setuju saja dengannya. Xiao Xinyu, si bodoh ini, sungguh mengira Ji Mingyuan adalah orang baik kakak Ye Feng. Kali ini kamu harus benar-benar menyerah, kan? Baik. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Terima kasih, Tuan Ji. Ye Feng, wanita yang kamu suka, sekarang milikku. Kadang-kadang, barang yang kamu sukai, pikirkan baik-baik. Apakah kamu pantas untuknya? Hari ini aku, Tuan Ji, sedang dalam suasana hati yang baik, memberimu pelajaran. Tuan Besar Ji sungguh punya selera yang bagus. Khusus mengambil barang yang tidak diinginkan orang lain. Apakah ini hobi unikmu? Dia benar-benar pergi. Beraninya dia, aku berani bertaruh. Tidak lebih dari 3 detik. Si penjilat ini pasti akan kembali padaku, memohon agar aku tidak makan malam dengan Tuan Ji. Xinyu makan malam hari ini. Bagaimana kalau kita makan bersama? Ji Xiao, keramahanmu sulit ditolak. Baiklah, jadi begitu. Xinyu, jangan sedih. Ye Feng tidak tahu menghargaimu, itu kerugiannya. Lihat, betapa Tuan Ji menyukaimu. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu menderita. Hei, Manajer Zhang, pesankan aku tempat terbaik, ya, malam ini. Ye Feng, tunggu saja. Hari ini kau tidak peduli padaku, besok kau tidak akan bisa mendekatiku, aku pasti akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Pasti. Ngambek? Semakin wanita seperti itu, semakin seru untuk ditaklukkan. King Han, kau punya waktu sekarang?
Kebetulan aku punya hadiah untukmu. Ye Feng tentu saja punya waktu. Aku tahu sebuah kafe. Suasananya lumayan, nanti aku kirim lokasinya. Sampai jumpa nanti. Baik, sampai jumpa. Xinyu, coba ini. Ini makanan andalan di sini. Kamu pasti suka. Wah, bukannya itu mantan pacarmu? Betul-betul seperti perekat, sampai ke sini, menjadi pengagum buta seperti ini. Hanya dia yang bisa. Ye Feng, sayang sekali. Sekarang aku sedang minum teh sore dengan Tuan Ji. Tidak ada waktu untukmu, dan barang di tanganmu itu. Bawalah kembali. Sekarang aku sudah tidak butuh sanjungan murahan ini. Hei, apa maksudnya dia? Apa dia tidak melihatku? Bukankah ini yang dulu di konser wanita genit itu? Kenapa dia di sini? Ye Feng, apa maksudmu? Kau bawa perempuan ke sini, itu sudah. Tapi kau memberinya hadiah semahal ini. Apa kau sengaja datang untuk mempermalukanku? Maaf, King Han, membuatmu malu. Tidak apa-apa. Orang seperti itu tidak perlu dipedulikan. Ye Feng, siapa sebenarnya dia? Apa haknya bicara begitu tentangku? Kau benar-benar brengsek. Ini hadiah untukmu. Lihatlah. Tuan Ye, kau terlalu sopan. Sebenarnya, akulah yang harus berterima kasih padamu. Lagu yang kau tulis untukku, responsnya sangat bagus. Harga saham perusahaan kami naik 20 poin. Peluncuran album baru juga sangat sukses. Para anggota dewan yang keras kepala itu sampai memujiku habis-habisan. Jadi, ini semua berkat jasamu. Hadiah ini tidak bisa kuterima. Sebaliknya, akulah yang harus berpikir bagaimana membalas budimu. Nona Lin terus terang dan lugas. Aku suka itu, karena Nona Lin merasa berhutang budi padaku. Bagaimana kalau kau menyerahkan dirimu padaku? Menjadi pacarku bagaimana? Kalau begitu, menyerahkan diriku padamu, jadilah pacarku, bagaimana? Ah, kamu tidak perlu menjawab sekarang. Kalau kamu pikir tawaranku keterlaluan, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Tunggu dulu. Xiao Chen, Direktur Lin, dalam 3 menit, aku ingin semua data pria ini, semakin detail semakin baik. Baik, Direktur Lin. Direktur Lin, semua informasi tentang Ye Feng sudah dikirim ke email Anda. 3 tahun jadi pengagum, begitu setia. Tuan Ye, saya bisa menyetujui permintaanmu. Tapi, bukan hanya sebagai pacar, kita juga harus menikah resmi. Sejujurnya, keluargaku mendesakku untuk segera menikah. Mereka ingin melihat aku segera menetap. Aku mengerti. Maksud Nona Lin adalah ingin mencari seseorang untuk menikah kontrak, untuk menyenangkan keluarga. Bisa juga diartikan seperti itu. Tentu saja, tidak sembarangan. Karaktermu, bakatmu, setidaknya untuk saat ini, semuanya memenuhi persyaratan dasarku. Pernikahan kontrak, ini adalah cara yang bagus untuk melepaskan diri dari gangguan Xiao Xinyu. Dan Peringatan sistem, terdeteksi titik plot khusus, sekarang mengeluarkan misi darurat. Peringatan sistem, terdeteksi titik plot khusus, sekarang mengeluarkan misi darurat. pernikahan kontrak, itu juga bagus. Selain bisa memutuskan harapan Xiao Xinyu sepenuhnya, juga bisa menyelesaikan misi sistem. Dapat 2 keuntungan. Halo, Ma? Kamu udah pulang dari luar negeri? Oke, aku akan ke bandara jemput kamu sekarang. Oke. Xinyu, aku pergi jemput ibuku di bandara, bayar tagihannya ya. Hei, aku ampun deh. Semuanya nggak bisa diandalkan. King Han, nak, dengarkan nenek. Kali ini nenek cari jodoh buat kamu. Pilihan yang bagus. Cucu keluarga Ji itu hebat dalam segala hal. Nenek berharap Kalian menikah akhir bulan ini. berapa kali nenek ketemu cucu keluarga Ji? Gimana nenek tahu dia orang yang bisa diandalkan? Direktur Lin, untuk nggak nikah sama keluarga Ji beneran mau nikah sama Ye Feng. Aku baru nyari tahu dia terus ngejar cewek tercantik di Jiangcheng, ngejarnya selama 3 tahun. Sekarang tiba-tiba ngalih ngejar Anda. Mungkin aja. Tenang aja, aku selalu tepat nilai orang. Apalagi, dia bisa ngejar seseorang selama 3 tahun, nunjukin dia setia dalam cinta.
3 tahun gak berhasil memutuskan, cepat nunjukin dia orang yang tahu kapan harus berhenti rugi. Oh gitu, memang Direktur Lin berpikir jauh ke depan. Ingat, di depan Ye Feng, jangan ungkap identitasku dulu. Aku di grup Lin ketua tim bagian hiburan, gaji tahunan 120.000. Baik. Sinyo, buka pintu. Ini aku, ayahmu, dan adikmu, juga ikut. Sinyo, kenapa kamu masih tinggal di tempat kumuh begini? Ma, uangku tiap bulan cuma segitu, jadi cuma bisa tinggal di sini. Sinyo, ayah dan ibumu datang kali ini. Mau nanya rumah pernikahan yang kamu siapin buat adikmu. Dan mahar 550.000 serta perhiasan. Gimana persiapannya? Aku udah siapin tapi kan masih kurang. Kamu yang nambahin ya. Jadi kalian masih kurang berapa? Nggak banyak, 600. Apa? 600.000? Ini tidak banyak. Ayah, ibu, uangku setiap bulan, aku bahkan tidak bisa menghidupi diriku sendiri. Mana ada uang untuk mahar adikku? Nah, apakah keluarga Xiao bisa punya keturunan? Semua tergantung padamu. Kamu kan kakaknya. Tidak boleh tidak peduli. Apalagi, bukannya kamu masih punya Xiao Feng? Xiao Feng, aku dengar dari adikmu. Bukannya Xiao Feng sedang mendekatimu. Memberimu tas, memberimu perhiasan. Dia begitu menyukaimu. Minta saja padanya. Beritu. Ah, Kak, cepatlah. Pihak perempuan sudah mendesak beberapa kali. Kalau uang ini tidak diberikan pernikahan, akan batal. Si penjilat Ye Feng kan kaya raya. Asal kamu minta padanya, bukannya dia akan dengan senang hati memberikan semuanya? Ayah, ibu, aku sudah putus dengan Ye Feng. Apa? Kamu putus dengan Ye Feng? Kenapa kamu tidak diskusi dengan kami? Setidaknya cari cadangan dulu, baru putus hubungan dengannya. Lalu, bagaimana dengan mahar adikmu ini? Sudah putus, mau bagaimana lagi? Bagaimana? Aku. Cepat keluarkan uangnya. Kalau tidak, awas kau. Kalau begitu, aku coba pikirkan cara lagi. Aku minta uang pada Ye Feng, nanti pasti akan merasa rendah di depannya. Sudahlah, aku masih punya Jining Yuan. Dia baru pulang dari belajar di luar negeri. Anak orang kaya lagi, pasti tidak kekurangan uang segini. Ah, Kak. Kamu masih ragu apa? Cepat cari Ye Feng balikan. Kalau tidak, maharku akan hilang. Aku tidak peduli. Kamu harus mengumpulkan uangnya untukku. Adikmu benar, cepat cari Ye Feng. Jadi pacarnya nanti minta 5 atau minta 800.000 padanya. Pernikahan adikmu jadi terpenuhi. Kamu juga bisa dapat orang kaya. Kalau aku minta mahar 880.000, dia pasti mau, mungkin, bahkan senang dan buru-buru kembali. Tapi aku tidak bisa begitu mudah memaafkannya. Dia melakukan ini padaku, aku harus membuatnya tahu. Aku, Xiao Xingyu, bukan yang bisa dia putuskan sesuka hati, wanita yang bisa dia balikan sesuka. Kakakku benar, Ye Feng itu. Akhir-akhir ini, dia benar-benar sombong. Kemarin dia bahkan memukulku. Iya, ayah, ibu, kalian tenang saja. Setelah aku mengumpulkan uang secepatnya akan aku kirimkan ke kalian. Kau cukup pengertian, tapi cepat. Jangan sampai menunda urusan besar adik laki-lakimu. Cepat ya. Kak. Sinyo, dalam 3 hari, transfer ke rekening. Ya, nanti, kalau pernikahan adikmu hancur, terserah kau. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Ye Feng, dia hanya kartu truf terakhirku. Aku pasti akan mengumpulkan uang. Ayo. Kalau begitu, sekian dulu. Kami pergi dulu. Pergi. Putri kecilku, sore ini ada waktu keluar? Masalah semalam, aku ingin memberi penjelasan langsung. Pria harus diperlakukan sebaliknya, semakin tidak didapat, semakin dia hargai. Aku sengaja membuatnya menunggu, tapi aku hari ini badannya agak tidak enak. Sore ini mungkin tidak bisa keluar. Sinyu, jangan marah, ya. Sore ini aku akan mengajakmu jalan-jalan naik mobil, lalu memilihkan hadiah yang kau suka. Anggap saja permintaan maaf. Tapi ibumu kan sudah pulang. Kalau ibumu tahu kita berdua bersama, bukan? Makanya aku suruh kau keluar. Keluar, kita bicara baik-baik, lalu kita bersama-sama pikirkan, bagaimana caranya, agar ibuku setuju. Supaya aku bisa dengan megah,
menikahimu. Bagus sekali, asal bisa menikah ke keluarga Ji. Hanya mas kawin 580.000 bagi keluarga Ji, sama sekali bukan apa-apa. Baiklah, aku akan kirim alamat padamu. Sampai sana kirim pesan padaku dan lagi, jangan buat aku menunggu terlalu lama. Siap bidadariku. Ini untuk putri yang aku siapkan sebagai hadiah permintaan maaf. Coba buka dan lihat. Kotak hadiah ini sangat elegan, pasti ada perhiasan mahal di dalamnya. Ji Mingyuan, seorang anak konglomerat, hadiah permintaan maafnya ternyata cuma parfum sebotol. Merek ini, biasanya aku tidak suka, terlalu murah. Kalau Ye Feng, pasti dia akan belikan yang lebih baik, merek yang lebih mahal. Sinyu, aku dengar. Di dekat sini, ada restoran daging Wagyu yang terkenal. Katanya, daging sapi di sana adalah yang terbaik di dunia. Daksan, ajak kamu mencobanya. Sebagai permintaan maaf. Ye Feng, kok kamu di sini? Jangan-jangan kamu mengikutiku kalau ada urusan. Bilang saja langsung. Nggak perlu main-main begini. Aku datang untuk memesan ruang VIP. Nggak ada hubungannya denganmu. Aku dengar kamu, programmer keluarga Ji, kami baru saja mengembangkan aplikasi sosial akan bekerja sama erat dengan keluarga Lin. Kalau kamu tertarik bisa bergabung denganku. Tidak tertarik, aku suka pekerjaanku yang sekarang. Jangan buru-buru menolak. Berapa gaji yang mereka beri? Aku kasih 2 kali lipat, tapi ada satu permintaan kecil, yaitu menjadi Amol itu iya, dan pacarku Sinyu sopir pribadi 24 jam sehari. Siap sedia kapan saja, tidak perlu. Menurutku jadi programmer itu sudah baik. Setidaknya lebih baik daripada jadi yang nerima bekas. Kamu tahu, orang yang punya pemikiran seperti itu kebanyakan adalah orang miskin. Aku dengar ini grup Lin belum dengan grup Ji mencapai kesepakatan kerja sama, jadi aku penasaran. Tuan besar keluarga Ji, apakah bahkan dari grup Lin muka? Si wanitanya belum pernah kamu lihat. Lalu mengatasnamakan keluarga Lin. Penasaran banget nih putra sulung keluarga Ji, apa benar? Bahkan perusahaan grup Lin wajah presiden wanita itu saja belum pernah lihat. Lalu mengatasnamakan Lin untuk menipu di mana-mana, dan juga kalian yang sok berkuasa, pola kerja samanya begitu ketahuan oleh Lin, takutnya akan menghentikan kerja sama kalian, kan? Aku benar-benar belum pernah bertemu gadis kecil dari keluarga Lin itu, tapi kakekku dan kakek dari keluarga Lin memiliki hubungan lama. Hubungan persahabatan ini mereka masih akan mengingatnya. Baiklah, aku tidak tertarik dengan perusahaannya yang jelek itu. Aku pergi. Tuan, buket mawar yang Bapak pesan, dan suasana makan malam lilin, sudah siap. Sekarang silakan naik untuk memeriksa bersama saya. Baik, sini. Ye Feng menyiapkan bunga mawar dan mengatur suasana. Apa dia ingin memberiku kejutan? Memintaku jadi pacarnya? Sampai di tahap ini masih tidak mau memintaku secara langsung. Apa harus menunggu sampai aku benar-benar tidak peduli padanya baru dia mau merendah? Baiklah sayang, jangan biarkan orang yang tidak relevan ini mengganggu kesenangan kita. Aku ajak kamu makan Wagyu. Kamu juga tahu setelah makan ini bagaimana? Ini. Coba buka dan lihat, bagus. Ini aku minta teman bawakan dari Eropa edisi terbatas terbaru global. Kak Ji, ini terlalu. SSSD. Kamu yang paling penting. Kamu menyukainya. Itu suatu kehormatan. Suka, tentu saja aku suka. Kemari aku pasangkan untukmu. Setelah urusan keluargaku selesai, kita akan menikah. Di sini ini rumah pernikahan kita. Kak. Kamu terlalu baik padaku, aku akan berusaha agar ibumu menerimaku. Benar-benar wanita bodoh. Ini semua dari toko $2 di luar negeri. Barang loak yang ku beli. Lapisannya akan lepas dalam beberapa hari. Barang sepele ini sudah membuatmu terpedaya, sungguh murah sekali. Kalau begitu, kamu, bisakah? Tolong bantu aku juga. Bantuan apa?
bisakah malam ini? Jangan pergi, tetaplah di sini bersamaku. Menurutmu bagaimana? Kak, jikamu terlalu terburu-buru. Aku masih ada urusan, minta tolong kamu. Ada apa? Akhir-akhir ini, aku dapat masalah. Butuh 600.000 untuk bantuan. Bisakah kamu pinjamkan? Nanti kalau aku punya, aku akan segera mengembalikan, ya? Wanita matre ini belum disentuh saja, sudah minta 600.000, apa dia terbuat dari emas, atau dihiasi batu giok? Ada apa? Kamu butuh 600.000? Tidak penting. Tapi proyek perusahaan baru saja dimulai di tanganku, tidak ada uang tunai sebanyak itu, tapi kita berdua bekerja sama untuk menaklukkan ibuku. 600.000 ini hanya soal mengibaskan tangan. Kak, jikamu sungguh mau menikahiku, Tentu saja aku pulang ke tanah air. Bukankah itu untuk menikahimu? Sayang, kamu hebat banget. untung aku pintar. Sebelum ketemu Jiming Yuan, aku sengaja ke rumah sakit untuk perbaiki selaput darah. Kalau tidak tadi malam susah dijelasin. Ming Yuan, tapi tubuh perawan ini sudah kuberikan padamu, kamu harus bertanggung jawab padaku. Ye Feng, udah ngejar kamu 3 tahun, dia nggak pernah nyentuh kamu. Ye Feng itu cuma seorang pengemis cinta, dia bahkan nggak pernah sentuh tanganku. Tapi, Ming Yuan, kita ini hubungan apa sekarang? Hubungan putri cantik dan monster. Aku nggak peduli, pokoknya kamu harus bertanggung jawab padaku. Siap, Komandan. Aku, Ji Ming Yuan, bersumpah menikahi Xiao Xinyu sebagai istriku resmi masuk keluarga Ji menjadi yang sah. Nyonya muda menikahimu. Wanita seperti ini cukup untuk main-main saja setelah rasa baru hilang, akan bosan. Jadi pacar itu paling baik, bisa memuaskan kesombongan, juga bisa dibawa pamer. Tapi kalau jadi istri, akan sengsara. Aku, Ji Ming Yuan, mana mungkin sungguh menikahi wanita seperti ini? Barang murahan seperti ini. Beberapa kata manis, sedikit hadiah kecil sudah bisa membodohimu sampai bingung. Ming Yuan, kamu baik banget, aku sayang banget sama kamu. Ye Feng, kamu buta, dan laki-laki tidak setia. Tidak tahu terima kasih, dulu waktu ngejar aku, terus-terusan. Sekarang bilang berhenti, langsung berhenti, kamu pikir aku nggak ada yang mau. Nanti kalau aku jadi nyonya muda keluarga Ji, lihat nanti kamu Ye Feng masih bisa sombong di depanku, nanti aku akan buat kamu berlutut minta ampun. Sayang, mau nggak temani aku tiduran sebentar lagi? Aku masih ingin ke mall. Kamu barusan bilang, kan? Mau beliin aku tas limited edition itu, dan kalung berlian itu. Baik, sayang, mau apa? Semuanya aku beliin, akan keluar banyak uang lagi nih. Perempuan ini, kalau sudah materialistis, benar-benar lubang tak berdasar. Kakak Ming Yuan, kamu baik banget. Cuma, kita kapan bisa menangani ibumu? Aku sudah tidak sabar, ingin menjadi pengantinmu, ingin pindah ke rumah pernikahan kita. Saat itu, aku pasti akan memberikan undangan, langsung melemparkannya ke muka Ye Feng. Sayang, jangan buru-buru, sebentar lagi, kamu juga tahu ibuku, pikirannya konservatif, menerima orang sepertimu. Menantu perempuan, yang modern, masih butuh waktu. Kalau begitu, aku pasti berusaha keras, agar ibumu cepat menerimaku, menyukaiku. Saat itu, aku akan menjadi nyonya keluarga Ji.
Xiao Xinyu kita paling manis. Ibuku pasti akan menyukaimu. Lapar, kan? Ayo makan. Direktur Lin, pertemuan dengan grup Li sudah dijadwalkan ya. Ini adalah Tuan Ye Feng. Kamu pulang dulu saja. Ah, Direktur Lin. Sudah lama menunggu? Tidak, baru saja keluar. Ayo. Direktur Lin naik mobil pria. Ini pertama kalinya. Apa dia benar-benar akan bersama Ye Feng? Ini untukmu. Kebetulan sekali. Aku juga menyiapkan ini untukmu. Misi bertahap cinta di restoran selesai. Kekuatanku tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Tubuh super ini memang luar biasa. Aku sudah tahu. Ye Feng si penjilat, benar-benar main-main. Tri pura-pura tidak peduli. Pertama cuek sama aku, sekarang mau melamar dengan cincin berlian. Kira dengan begitu aku akan kembali, sudah terlambat. Aku nggak semudah itu dibujuk, apalagi menerima lamaranmu. Mimpi. Kak Ming Yuan, bagaimana kalau kita ganti tempat saja? Lihat, orangnya banyak sekali, berisik, aku kurang suka. Karena banyak orang, atau karena banyak kenalan? Sayang. Aku punya satu kebiasaan. Aku suka makan bersama kenalan. Ramai. Nah, ini uang untukmu, ambil uang ini. Bawa pacarmu dan pergi dari sini. Tempat ini. Aku yang ambil. Tidak mengerti, ya? Kamu. Tempat ini aku yang ambil. Hei, Ji Mingguan, apa kau gila? Apa kau pikir dirimu keren begitu? Bukankah aku yang diprovokasi? Tidak kukira dia begitu peduli. Masih kurang? Benar juga. Kau masih harus menghidupi perempuan kan? Mengerti? Ini. Cukup atau tidak? Kau gila. Tuan, tenangkan diri, Tuan. Lihat, Tuan, beri saya uangnya. Saya akan antar Tuan dan Nona ini ke restoran kami. Pemandangan terbaik, tempat terbaik, pasti Tuan puas. Siapa suruh kau bergerak? Apa itu maksudku? Sudah kubilang. Tempat ini. Aku ambil ini, pergi. Ya. Ye Feng, aku beri kau 3 detik terakhir, bawa perempuanmu, keluar dari sini. Ji Mingyuan. Kau cari gara-gara, ya? Ibu, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, muka keluarga Ji kita sudah dipermalukan oleh sampah yang tidak berguna ini. Perempuan ini pasti bukan orang baik, dia sudah merusak nama baik anakku. Tante, apa ibu salah? Aku dan Mingyuan kami saling mencintai dengan tulus. Tulus? Ketulusanmu hanyalah untuk merayu anak orang lain, begitu? Ketulusanmu itu hanya untuk merusak reputasi keluarga Ji kita. Sudah berapa kali aku bilang, jangan bergaul dengan perempuan sembarangan seperti ini. Apa kamu lupa aku akan segera memperkenalkanmu dengan putri sulung grup Lin? Sekarang malah begini, membawa orang macam ini pamer di depan umum, membuat kalangan atas menertawakan keluarga Ji. Mingyuan, ada apa sebenarnya? Apa pewaris grup Lin, bukan aku yang... Diam. Sudah cukup keributan, masih belum malu? Ji Mingyuan, kamu berani memukulku? Ibu, jangan marah. Suruh dia pergi sekarang. Ibu, tadi ibu bilang putri sulung keluarga Lin itu, di mana dia? Kali ini aku pasti tampil baik. Tentu saja Presiden Direktur Grup Lin saat ini, Nona King Han. Dia muda dan berbakat, keluarga bersih, sangat sepadan denganmu. Dibandingkan dengan perempuan genit yang hanya tahu pamer, jauh lebih baik. Tidak usah repot Nyonya Ji memperkenalkan. Saya Lin King Han, Presiden Direktur Grup Lin saat ini. Nona Lin, ternyata kamu di sini. Benar-benar seperti air bah menghantam kuil naga, ya.
kenapa kamu dengan pemuda miskin seperti ini? Duduk makan bersama? Ini tidak pantas dengan statusmu sebagai presiden grup. Pria yang aku, Lin Qinghan, sukai. Tidak perlu orang lain ikut campur. Adapun perjodohan, lebih tidak perlu. Aku sudah bertunangan. Tidak kusangka. Lin Qinghan adalah presiden grup Lin. Objek tugas yang diberikan sistem kali ini sehebat itu, dan dia sepertinya selama ini menyembunyikan identitasnya dariku. Hei, Qinghan, kamu. Nanti aku jelaskan padamu. Yang paling kubenci adalah orang sepertimu yang keluarganya punya sedikit uang, lalu pamer dan menipu di luar. Anak kaya yang tidak beres. Bawa orangmu dan cepat pergi. Dasar bajingan. Belum minta maaf pada Nona Lin? Minta maaf. Nona Lin, Semua salahku, aku tidak tahu diri. aku meremehkanmu. Kamu yang besar, maafkan kesalahan kecilku. Maafkan aku. Permintaan maafmu tidak berharga. Ah, Nona Lin, Ming Yuan kami masih muda, dan tidak tahu apa-apa, jangan kamu masukkan ke hati. Lain kali, aku akan menyiapkan hadiah yang mewah. Dan datang ke rumahmu untuk meminta maaf. Tentang hal ini, aku akan secara pribadi dengan kakekmu dan nenek Ji menjelaskan. Tidak perlu. Di pihak kakek, aku akan menjelaskan sendiri padanya. Biarkan dia tahu, cucu keluarga Ji kalian sebenarnya seperti apa kelakuannya. Kalau begitu, Nona Lin, maaf sudah merepotkanmu kali ini. Bagaimana bisa begini? Ibu, Aktris yang diundang Lin Feng. Ibu, Ternyata benar-benar presiden grup Lin. Ibu Ji Ming Yuan, ternyata yang dimaksud calon perjodohan tadi adalah dia. Lalu aku ini apa? Ibu, Ya, Kakak Ming Yuan. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kamu akan menikahiku? Apa hubungannya dengan Lin Qinghan ini? Enya, pembawa sial, semua gara-gara kamu. Kamu pukul aku lagi, aku ini. Ji Ming Yuan, kamu berani memukul perempuan? Kamu laki-laki macam apa? Ye Feng, kamu ini apa? Berani-beraninya kau mengajariku? Hari ini akan kutunjukkan padamu akibatnya jika kau berani menentangku. Konsekuensi menghinaku. Anak sulung keluarga Ji, hanya itu kemampuannya? Kalau berani, jangan menghindar. Aku. Lepaskan. Ye Feng, kau berani mematahkan tanganku. Pemuda ini kelihatan kurus dan lemah, gak nyangka dia cukup kuat. Iya nih. Anak konglomerat ini ternyata bisa dikalahkan. Ye Feng, kapan kamu menjadi sehebat ini? Aku akan melawanmu. Kalian hati-hati. Mengancamku? Kau masih terlalu muda. Enya, Keren banget. Dia bisa merebut pisau dengan tangan kosong. Si anak kaya itu emang pantas kalah lalu main pisau. baik lo tunggu aja. Kamu tidak apa-apa? Qinghan, tenang saja. Jangan biarkan mereka merusak mood kita. Ayo kita pergi. Ye Feng. Ye Feng. Masuk ke dalam hati Qinghan. Mata emas ini kejutan yang menyenangkan. Kamu baru saja membantuku. Pasti karena masih ada aku di hatimu, ya kan? Sebenarnya beberapa hari ini, aku juga sudah berpikir. Begini saja, aku mau jadi pacarmu. Ternyata sudah hamil. Perempuan ini, kehidupan malamnya benar-benar kaya. Perempuan ini benar-benar tidak tahu malu. Sudah hamil masih mau cari aku jadi babak piring. Mimpi saja. Untunglah, akhirnya babak pengagum ini berakhir. Tidak perlu lagi menghadapi putri kecil yang sok tahu ini. Buang-buang perasaan. Xiao Xinyu, Ye Feng yang kamu maksud, apakah yang jam 3 pagi kamu meneleponnya, bilang dirimu tidak enak badan, dia lalu menggendongmu, berlari puluhan kilometer, mengantarmu ke rumah sakit? Ye Feng yang kamu maksud, dia sendiri makan roti kukus dan acar, hanya untuk membelikanmu ponsel. Dia memberikan ponsel itu ke hadapanmu, tapi kamu bilang, ini bukan model terbaru, lalu kamu buang ke tempat sampah. Ye Feng yang itu? Ye Feng yang kamu maksud, di depan seluruh siswa sekolah, berlutut, memohonmu berkali-kali. Lalu kamu bilang lihat dirimu di cermin, lihat apa kamu layak. Ye Feng yang itu. Xiao Xinyu,
Aku bilang padamu, Ye Feng yang itu sudah mati. Ini semua hasil dari pilihanmu sendiri. King Han, ayo kita pergi. Ye Feng, tidak. Seharusnya tidak begini. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Dia jelas mencintaiku. Dia pasti akan menyesal. Perutku. Gadis ini agak aneh, wajahnya pucat. Tolong aku. Seseorang. Cepat tolong aku. Sepertinya ada yang meninggal. Cepat telepon 120. Dokter, aku ini. Nona Xiao. Hasil pemeriksaan menunjukkan Anda hamil. Hamil? Perut Anda sebelumnya mengalami benturan keras dari luar. Ada gejala keguguran yang jelas. Jadi, apakah bayiku tidak bisa selamat? Harus segera dilakukan operasi penyelamatan kehamilan. Jika ditunda lagi, ibunya akan berbahaya, dan bayinya mungkin tidak bisa diselamatkan. Kamu perlu memberitahu keluarga. Operasi ini perlu tanda tangan mereka. Biaya juga harus dibayar secepatnya. Keluarga, ya? Aku masih punya orang tua. Zijian dan mereka pasti akan membantuku. Halo Sinyu, kamu masih ingat menelepon rumah? Mahar yang dijanjikan Tuan Ji itu, kapan kamu kirim? Kami semua menunggu. Ma, aku sedang dalam masalah. Aku di rumah sakit. Di rumah sakit, kamu mau akal-akalan lagi? Minta uang ke rumah? Aku bilang, tidak ada 1 sen pun. Ma, bukan begitu. Aku hamil. Kata dokter, aku harus operasi secepatnya. Hamil? Kau hamil anak haram siapa? Kau masih punya muka minta uang sama aku? Dasar anak yang cuma bikin rugi. Dulu suruh kau merayu Tuan Ji baik-baik. Lihat, sekarang jadi begini jeleknya. Aku peringatkan kau, kalau tidak dapat kembali mahar yang dijanjikan keluarga Ji. Jangan harap dapat 1 sen pun dari rumah. Keluarga Xiao kita tidak punya anak perempuan sepertimu yang memalukan. Ma, kenapa ibuku bisa berkata begitu padaku? Apa di matanya? Uang lebih penting dariku? Ye Feng, ya, dan Ye Feng dulu begitu menyukaiku, begitu merawatku. Asalkan aku hubungi dia, pasti dia akan membantuku. Dia pasti tidak akan tahan aku menderita seperti ini. Halo, Ye Feng, ini aku. Sinyu, ada perlu apa? Ye Feng, aku dalam masalah. Aku di rumah sakit. Terus? Anak itu milikmu. Ye Feng, kau lupa. Malam itu kita berdua mabuk. Wanita bodoh ini. Waktu itu aku bahkan tidak menyentuhmu sama sekali. Mata emas sudah melihat dengan jelas. Aura kehidupan yang lemah itu tidak ada hubungannya denganku. Mau aku jadi kambing hitam? Benar-benar angan-angan. Sudah kubilang sejak dulu, kau ingin aku mengulanginya lagi. Bukan begitu, Ye Feng. Aku tahu kau masih peduli padaku. Benar, kan? Stop. Ku bilang padamu. Aku tidak punya waktu untuk main-main di sini. Bermain permainan perasaan yang membosankan ini. Ada urusan, tutup dulu. Ternyata investasiku. Benar, Tuan Ye Feng. Ayo kita ambil surat nikah. Aku sih tidak keberatan. Tapi, Nona besar Lin yang terkenal. Menikah dengan orang miskin sepertiku. Tidak akan membuatmu sengsara, kan? Pernikahanku sendiri. Aku yang menentukan. Namun, orang tuaku memang menjodohkanku. Kau tidak takut, kan? Ada dirimu. Apa yang kutakutkan?
Ma, Pak. Ini Ye Feng. Halo, Om Tante. Ya, Duduk. Silakan duduk. Ye Feng, kamu ngobrol dulu sama orang tuaku. Aku ke toilet sebentar. Baik. Tuan Ye, kita bicara terus terang saja. King Han dari kecil sudah kami manjakan. Dia sangat keras kepala. Keluarga kami dan grup G sudah lama bertunangan. Ini keputusan tingkat keluarga. Oke. Bukan main-main. Tuan Ye King Han masih belum dewasa. Kami orang dewasa tidak bodoh. Kami akan memberi Anda sejumlah uang cukup untuk hidup nyaman seumur hidup. Syaratnya Anda meninggalkan King Han. Kami sudah menyelidiki latar belakang Anda. Orang sepertimu. Dari keluarga biasa. Dengan King Han sama sekali tidak satu dunia hanya akan menghancurkan masa depannya. Mending Anda sadar diri. Apa maksudmu? Kenapa? Marah? Atau merasa uang kami kurang? Tuan Ye, sesuai perintah Anda semua sudah siap. Ini, kartu hitam premium. Fungsi mobil sport, edisi terbatas, setidaknya 50 juta. Tuan dan Nyonya Lin. Ini adalah toko-toko di pusat kota Mudu dan gedung perkantoran, sertifikat properti, bernilai ratusan juta. Om Tante, apakah mahar ini cukup untuk menikahi putri kalian? Kamu sebenarnya siapa? Oh, Om dan Tante biasanya saya juga suka main saham. Entah aset ini apakah cukup untuk menikahi putri kalian? Xiao Xiao Ye. Tadi itu sedikit kesalahpahaman. Pelayan mensajikan makanan. Lee Jun Kun. Ya dan Lee Jun Kun. Dulu, aku baik banget sama dia. Dia pasti akan ngurusin aku. Halo siapa? Jun Kun, ini aku Sinyu. Sinyu kamu kenapa? Jun Kun, sekarang aku di rumah sakit. Rumah sakit? Sekarang aku beneran nggak punya uang? Enggak, bukan gitu, Jun Kun. Aku hamil anaknya kamu. Apa? Kak kamu yakin? Aku yakin. Kata dokter aku, perlu operasi sekarang. Cepat, tolong aku, cepat selamatkan anak kita. Kirim alamat rumah sakit, aku akan ke sana sekarang. Satu Lee Jun Kun saja tidak cukup aman. Ji Mingyuan. Dia lebih kaya, dia pasti bisa menyelamatkanku. Halo. Kamu masih punya muka menelepon aku? Soal restoran waktu itu aku belum selesai denganmu. Kamu sudah membuatku celaka, tahu? Kak Mingyuan, aku benar-benar tahu salahku, tapi sekarang aku benar-benar tidak ada cara. Aku sekarang di rumah sakit, aku hamil. Hamil? Bagaimana mungkin kamu hamil? Kamu hamil anak siapa? Mau nuduh aku? Xiao Xinyu, kamu pikir aku bodoh? Bukan begitu. Anak ini milikmu. Tidak mungkin milikku. Kak Mingyuan, anak ini milikmu. Kamu lupa, malam itu kamu sudah ambil keperawananku. Kalau begitu, kirim alamatmu padaku, aku ke sana sekarang. Kalau kamu bohong, kamu pasti mati kali ini. Sinyu, aku datang, kamu tidak apa-apa? Xiao Xinyu, sebaiknya jangan bohong kalau tidak. Habis kali ini benar-benar habis. Bagaimana mereka bisa? Bagaimana bisa muncul bersama? Kamu siapa? Aku ayahnya. Kamu siapa? Aku ayahmu. Kamu bilang siapa yang jadi ayah siapa? Aku tidak bukan seperti yang kalian pikirkan. Dengarkan aku jelaskan, aku. Xiao Xinyu, kamu sekarang sudah hebat ya? Hanya menyebar jaring, bertani dan menangkap ikan, ya? Sinyu, ini sebenarnya ada apa? Singkirkan itu, sikap sok polosmu. Bukankah dia memang begitu, di depan setiap pria, terlihat rapuh dan memelas? Anak ini punya siapa? Menurutku bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskannya.
Menurutku sih anak ini pasti punyamu. Kelihatannya kamu tipe pria yang membuat gadis hamil, lalu tidak bertanggung jawab, ya kan? Kamu gila ya? Aku saja kalau keluar setidaknya memberi uang. Pria simpanan sepertimu? Hanya menipu uang dan perasaan. Dasar rendah. Kalian jangan berantem. Kata dokter, keadaannya sekarang sangat kritis. Cepat bayar, tolong selamatkan aku. Bayar? Xiao Xinyu, sampai sekarang, kamu masih belum paham situasi, anak ini punya, siapa belum jelas kamu jelaskan. Baru mau bayar, mimpi saja. Mimpi? Jangan berisik, pasien dalam kondisi kritis, perlu operasi segera. Kalian berdua bayar biayanya. Anakmu kamu bayar? Anakku otakmu bermasalah kamu bayar? Aku Xiao Keai, seorang trainee mana aku punya banyak uang. Trainee? Xiao Keai, kalau nggak punya uang, ngapain main? Sekarang pura-pura miskin? Sudah, jangan berantem. Kalau ditunda lagi, bisa mati orang. Xinyu bertahan sebentar lagi. Klinik di depan. Jangan khawatir. Ada aku. Kita akan sampai sebentar lagi. Sial banget, Xiao Keai. Gimana kamu urus sendiri? Xiao Keai. Anak sudah tidak aku urus. Mati lebih baik, selesai semua. Jangan khawatir. Ada aku. Ini anak siapa? Kamu belum jelasin, bayar saja mimpi. Mati lebih baik, selesai semua. Apa benarkah aku yang salah? Xinyu. Yang ini adalah gaji dari kerja paruh waktuku yang kudapatkan. Meskipun tidak banyak. Tapi kamu simpan saja untuk keadaan darurat. Uang segini? Cukup untuk apa? Xinyu, kakak Sandi, ini adalah tanggal lahirmu andai saja. Maksudku, andai suatu hari aku tidak ada di sisimu, jika terjadi sesuatu jangan sampai kamu menderita. Terimalah. Baiklah. Suster, gunakan kartu ini. Berapa kata sandinya? Kata sandinya adalah 0121. Xiao Feng, kamu dan urusan King Han. Kami berdua setuju. Hanya saja, sejak kecil kami manjakan. Agak manja. Kedepannya, tolong bersabar. Kedepannya, bisnis grup Lin. Kamu bisa perlahan mengenalnya. Kami percaya pada kemampuanmu. Ayo. Mari minum. Itu. Terima kasih Om dan Tante atas kepercayaan kalian padaku. Aku kedepannya pasti akan menjaga King Han dengan baik. Aku juga akan berusaha melakukan urusan perusahaan dengan baik. Bagus sekali. Meng kamu yang terbaik. Laki-laki brengsek itu. Tidak ada yang bisa diandalkan. Kamu mengalami masalah besar. Apakah Ye Feng tidak datang merawatmu? Si penjilat itu. Akhir-akhir ini entah kenapa jadi gila. Dia juga acuh tak acuh padaku. Dulu pasti sudah sibuk merawatku. Mungkin Ye Feng tahu kamu hamil, merasa kamu memberinya tanduk. Jadi tidak. Itu pasti tidak mungkin. Bahkan jika dia tahu aku bilang anak ini miliknya, bukankah dia tetap datang dengan semangat? Bilang ingin bersama selamanya. Oh begitu Kak Xinyu. Memang pesonamu besar. Tentu saja aku Xiao Xinyu. Bahkan jika hamil di belakang tetap ada banyak yang mengejar. Tidak, aku harus cari kesempatan untuk memberitahu kebenaran pada Kak Ye Feng agar aku punya kesempatan. Kedua pengantin, lebih dekat sedikit. Ya, lebih dekat. Ayo, lebih ceria. Senyum. Ayo, siap-siap di foto. Selamat untuk kalian berdua. Mas, aku pergi ke kantor dulu, sore ini ada rapat internasional. Baik, kau sibuk dulu saja. Hati-hati di jalan. Oke.
Nanti malam aku masak yang enak untukmu. Pelan-pelan, ya. Han, ambil surat nikah. Sistem investasi dewa. Coba lihat apa sebenarnya. Masalahnya apa? Lihat dulu grup Lin kondisinya saat ini. Risiko dari dua investasi luar negeri ini sangat besar. Juga proyek energi baru ini rantai pendanaan tampaknya masih agak ketat. Uang yang dulu kukumpulkan sekarang harus dipakai. Grup Lin ini adalah kekhawatiran Qing Han. Aku tidak boleh membiarkan perusahaan mengalami masalah. Tanggal pernikahan sudah kami putuskan. Masih ada waktu, aku buru-buru ke mall. Beli dua cincin. Setelah King Han kembali, kita bicarakan lagi. Prosesi pernikahan yang detail. Sudah pasti begini. Pak, cincin yang mana yang Bapak butuhkan? Tolong keluarkan ini untuk saya lihat. Xingyu, Kenapa? aku lihat seseorang di toko perhiasan. Siapa? Ye Feng. Dia sedang beli cincin batu intannya besar sekali. Sungguh, aku sudah tahu Ye Feng si pengemis cinta. Pasti tidak mungkin lupakan aku. Benar kan sedang bawa cincin besar untuk minta balikan? Saat dia beli cincin, ekspresinya serius. Tidak seperti pura-pura. Oke, ini dia bungkuskan untuk saya debit buy. Silakan ke sini. Xingyu, bagaimana kalau begini? Aku bantu kamu tanya. Lihat apakah dia benar-benar mau menemuimu. Kalau begitu, kamu cepat naik dan tanya. Jangan sampai dia tahu aku khawatir. Tenang saja. Nih. Urusanmu adalah urusanku. Pasti aku akan tanya jelas untukmu. Xiao Xingyu ya. Karena kamu tidak hargai kakak Ye Feng. Mau tak mau aku yang menghargainya untukmu. Pak, cincinnya. Terima kasih. Silakan pelan-pelan. Kakak Ye Feng. Kamu? Aku Zhang Meng. Sahabat Xiao Xingyu. Sekarang aku dengan Xiao Xingyu sudah tidak ada hubungan. Bukan, kakak Ye Feng. Kamu salah paham. Aku kesini, mau bilang padamu, perempuan Xiao Xingyu ini sebenarnya selalu meremehkanmu. Dia menggantungmu, hanya demi uangmu. Perempuan seperti ini sama sekali tidak layak kau sedih karenanya. Sekarang aku tidak ada hubungan dengannya. Bukannya aku tidak mau kamu ditipu perempuan jahat seperti itu? Sebenarnya aku selalu suka padamu. Kakak Ye Feng, karena kamu dan Xiao Xingyu sudah tidak ada hubungan, ayo kita bersama. Zhang Meng, terima kasih suka padaku. Tapi sekarang aku sudah punya yang disuka. Kalau kamu tidak ada urusan, aku pergi dulu. Orang yang disuka. Apa mungkin kakak Ye Feng benar-benar suka sama Lin King Han? Enak jadi orang kaya. Ye Feng, kamu tahu diri. Tahu jemput aku pakai mobil. Karena kamu tahu mengakui kesalahan. Aku pun terpaksa memaafkanmu. Sayang, kamu capek ya? Jemput istriku pulang kerja, kan? Sudah tugas suami? Lin King Han. Lin King Han. Kamu tunggu saja. Sekretaris Chen, saya karyawan grup Lin Zhang Meng. Saya ada urusan mendesak ingin lapor ke Direktur Lin. Direktur Lin sekarang tidak di kantor. Atau kamu tunggu di sini sebentar. Saya akan tanyakan dulu. Diam. Urusan ini sangat mendesak, atau saya tunggu di dalam saja. Kata sandi. Lin King Han, apa mungkin ada kata sandi? Ye Feng. Jangan-jangan itu ulang tahun Ye Feng.
Ternyata Lin Qinghan. Kamu merebut laki-lakiku bahkan kata sandinya pakai Ye Feng. Sungguh tidak tahu malu menjijikan. Halo, sayang. Kamu sudah selesai? Mas, aku baru selesai, ada rapat lagi. Oh iya, sayang. Kebetulan ada yang mau ku bilang. Aku punya apartemen atas namaku. Beres-beres sedikit langsung bisa ditinggali. Untuk rumah pernikahan? Sebelum pernikahan kita nanti kita pilih yang bagus. Baik. Aku ikuti kamu. Wanita CEO ini ternyata tidak meremehkan sama sekali. Ini apartemen biasa. Kalau Xiao Xinyu, pasti sudah ribut minta tinggal di villa besar. Hei, sayang. Nanti aku kirim alamatnya padamu, kamu pergi dulu aja. Hati-hati di jalan. Baik. Sayang, gimana? Dekorasinya bagus, kan? Apakah ini gaya yang kamu suka? Cukup bagus. Aku sudah memikirkannya lama. Rumah ini baru selesai direnovasi, masih agak berantakan. Jangan keberatan ya. Tidak kok, menurutku, sangat hangat. Jauh lebih berasa seperti rumah daripada hotel. Sayang, hari ini kamu benar-benar lelah sekali. Kamu istirahat dulu, aku akan buatkan segelas susu untukmu. Baik. Halo, Direktur Lin Sistem Keuangan Grup mengalami celah besar. ada apa? Jelaskan. Teknologi inti kita. Sudah didaftarkan oleh mereka lebih dulu. Perkiraan awal ini jebakan dari grup lawan. Sudah ketemu penyebabnya? Mereka sepertinya mendahului kita, mencuri teknologi kita. Segera aktifkan rencana darurat, hubungi Departemen Teknis, tutup celah sekuat tenaga lacak, aliran dana Departemen Hukum, siapkan semua dokumen. Sayang, biarkan aku yang membantu menyelesaikan. Mereka sudah merencanakan ini. Mereka, aku tahu. Tapi percayalah padaku. Kamu terlalu lelah. Pasti akan baik-baik saja. Kamu istirahat dulu. Mas, bagaimana keadaannya? Lihat. Semua sudah beres. Ini, ada apa ini? Harga sahamnya kembali. Krisis sudah teratasi. Mas, apakah ini hasil kerjamu? Bagaimana caranya? Sayang, sudah kubilang dari dulu. Selama aku ada, semuanya tidak akan masalah. Kamu sebenarnya, berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada. Itu semua tidak penting. Mengapa setelah aku melakukan semua ini, perusahaan Lin Qinghan masih saja tidak bangkrut? Xinyu, kau lihat berita tentang grup Lin? Ye Feng ternyata adalah miliarder tersembunyi, sekaligus membeli saham senilai 1 miliar untuk grup Lin, dengan paksa menghidupkan saham grup Lin. Apa 1 miliar? Ye Feng ternyata punya 1 miliar. Apa? Apa Ye Feng punya 1 miliar? Dasar anak tidak berguna. Tunangan kaya raya seperti ini. Kabur begitu saja. Xiao Xinyu, aku sudah bilang, bersikap baik padanya, bersikap baik padanya. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama.
dia adalah anak orang kaya yang tersembunyi. Sekarang sudah maharku sia-sia. Sekarang pihak wanita menuntut cerai. Katakan, bagaimana? Harga diri keluarga Xiao. Kita sudah kau hancurkan semua. Sekarang di luar semua orang membicarakan. Kau menolak gunung emas. Aku juga tidak tahu. Kau tidak tahu? Waktu itu aku menyuruhmu menggenggamnya erat. Kau malah bertingkah. Sekarang sudah bak menimba air sia-sia belaka. Semuanya hilang. Kita masih harus bergantung padamu. Pergi, pergi, pergi. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Jangan kembali ke rumah ini lagi. Pergi, pergi. Kan sudah ku bilang. Seperti Lin Qinghan yang direktur wanita yang angkuh, bagaimana mungkin makan dengan Ye Feng? Ternyata Ye Feng bukanlah seorang penjilat melainkan seorang miliarder tersembunyi yang memegang 1 miliar. Seandainya tahu, 1 miliar itu milikku, aku seharusnya tidak. Tidak bisa. Aku harus menemuinya dan bertanya jelas. Xinyu, kau tenang dulu. Apa artinya kau menemuinya sekarang? Aku harus menemuinya dan bertanya jelas. Tanyakan kenapa dulu dia membohongiku. Laki-laki tidak boleh dimanja apalagi dikasihani. Kau dengarkan aku, besok suruh dia bawa cincin berlian 10 karat datang berlutut minta maaf padamu. Peringatan untuk tuan rumah. Peringatan, jika tuan rumah memilih menikah, sistem ini akan mati. Anda akan kehilangan semua yang Anda miliki sekarang. Silakan tuan rumah memilih, setuju atau tolak. Ada apa, sayang? Tidak cantik? Bukan. Istriku. Jika aku kehilangan semua yang kumiliki sekarang, menjadi orang biasa, apakah kamu masih akan menikah denganku? Tentu saja yang aku suka adalah dirimu. Peringatan, jika tuan rumah memilih menikah, sistem ini akan mati, semua yang dimiliki. Silakan tuan rumah membuat pilihan. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan misi tersembunyi menemukan cinta sejati. Sistem ini akan berubah menjadi sistem cinta sejati. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan misi tersembunyi menemukan cinta sejati. Sistem ini akan berubah menjadi sistem cinta sejati. Selama setia pada objek cinta sejati, akan terus mendapatkan. Istriku. Kamu cantik sekali hari ini. Kenapa Ye Feng belum kembali? Dia juga tidak meneleponku. Meng, menurutmu, apa dia ada masalah? Bagaimana kalau aku telepon dia tanya ya? Xinyu, jangan khawatir. Laki-laki itu, semakin kamu aktif, semakin mereka tidak menganggapmu penting. Tapi, bagaimana kalau dia benar-benar kenapa-napa? Tapi di berita dikatakan, dia memberi grup Lin investasi penuh 1 miliar. Dia sekarang sangat dicari. Jadi, Xinyu, kamu lebih-lebih tidak boleh pergi. Kalau dia benar-benar peduli padamu, bahkan jika langit runtuh, dia akan merangkak datang menemuimu. Jika kamu meneleponnya sekarang, kamu kalah. Kalah? Tidak, aku tidak boleh kalah. Tapi, Xinyu, tenanglah. Ini jelas jebakan. Mana mungkin Ye Feng menikah hari ini? Tapi, bagaimana kalau benar-benar terjadi? Benar. Kalau begitu, semakin tidak boleh pergi. Kamu sekarang hamil besar, pergi ke sana. Bukankah itu mempermalukan diri sendiri? Mereka hanya ingin menertawakanmu. Kamu ini, tenang saja di rumah. Kita urus nanti pelan-pelan. Kalau kamu pergi, aku tidak punya kesempatan lagi. Tidak bisa, aku tetap harus pergi sekali. Meskipun palsu, aku harus melihat dengan mata sendiri. Xinyu, jangan impulsif. Aku harus pergi. Tidak boleh. Xinyu, kalau kamu ingin mendapatkan kembali Ye Feng, kamu harus sabar. Begini, aku pergi belikan kamu sepotong tiramisu favoritmu untuk mengurangi kecemasanmu. Karena tidak bisa pergi, aku telepon tanya jelas, boleh kan?
Ye Feng, kamu benar-benar berani memblokirku. Aku harus pergi melihat apa yang sebenarnya terjadi. Meng, kamu kok ada di sini? Xingyu, aku kesini buat lihat Ye Feng. Dia sebenarnya mau apa? Lihat mereka benar-benar akan menikah. Masuk pun, mau ngapain? Cuma bikin diri sendiri sengsara. Ye Feng, dia berani perlakukan aku begini. Tidak bisa. Aku harus cari dia dan tanya jelas. Jangan pergi Xingyu, aku mohon, ya. Lepaskan aku. Xingyu sekarang. Mari kita beri tepuk tangan meriah sambut mempelai pria, Tuan Ye Feng dan mempelai wanita, Nona Lin Qinghan. Tuan Ye Feng, apakah Anda bersedia menikahi Nona Lin Qinghan sebagai istri? Baik dalam suka maupun duka. Baik sehat maupun sakit. Anda akan setia padanya sampai selama-lamanya? Ya, saya bersedia. Nona Lin Qinghan, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Ye Feng? Baik sehat maupun sakit, baik dalam suka maupun duka, Anda akan setia padanya sampai selama-lamanya. Ya, saya bersedia. Sekarang mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Cium, cium. Cium. Saya tidak setuju. Qinghan, aku tidak memanggilnya. Percayalah padaku. Aku tahu, kamu urus dulu. Lin Qinghan, kamu menikah dengan laki-lakiku. Apa sudah tanya pendapatku? Ye Feng, kamu ikut aku, yuk, aku mau menikah denganmu. Xiao Xinyu, selamat datang di pernikahanku. Ada tempat di belakang sana, silakan duduk di sana. Bukan seperti itu Ye Feng, sekarang di perutku ada anakmu. Ikut aku mohon padamu. Xingyu, jangan terlalu gegabah. Dia begitu rendah hati memohon maaf kepada Ye Feng. Sekarang di perutnya ada anak lagi. Bagaimana jika Ye Feng benar-benar memaafkannya? Bagaimana? Apakah aku masih punya kesempatan? Ye Feng, karena keadaan sudah begini, Xingyu hamil anakmu, kamu harus bertanggung jawab. Tentu Xingyu, kami bukan orang yang tidak mengerti. Kamu harus menikahinya. Namun kamu harus memberikan mahar 5 juta. Kalau tidak, dia tidak bisa menjelaskan kepada keluarganya. Adik laki-lakinya membutuhkan uang ini untuk menikah. Xiao Xinyu, aku dulu pernah mengejarmu. Dan mengejarmu berkali-kali. Tapi setiap kali kamu menolakku. Sekarang aku memilih istriku sendiri. Itu hakku. Kamu mengganggu acara pernikahanku. Ini main-main, kau tahu? Nyonya Xiao Xinyu, aku sudah menyelidikimu diam-diam. Sementara itu aku juga menyuruh suamiku dengan anak di perutmu melakukan tes DNA. Laporan menunjukkan anak di perutmu dengan suamiku tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Tolong jangan membuat keributan di sini. Tidak mungkin. Anak di perutku pasti anak Ye Feng. Ye Feng, ikut aku cepat. Satpam, tolong keluarkan wanita ini. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini padaku, Ye Feng. Di perutku ada anakmu. Kamu bersikap seperti ini padaku, kamu akan menyesal. Lepaskan aku. Lepaskan aku kalian pelan-pelan. Dia sedang hamil. Qinghan, pegang tanganmu bersama sampai tua. Ye Feng, hidup dan mati bersama. Kita berdua baik. Sayang, berdiri seharian, pasti capek ya. Mas, Kemar, aku pijitin kamu. Hari ini ada sedikit gangguan. Maaf bikin kamu tidak nyaman. aku nggak apa-apa. Orang-orang itu sama sekali tidak mempengaruhi kita. Malah membuatku semakin yakin. Pilihanku tidak salah.
Sayang, aku bersumpah padamu. Kedepannya aku pasti akan membuatmu menjadi yang paling bahagia di dunia Wanita ini. Paling bahagia. Aku sudah menjadi wanita paling bahagia. Dia menangis dengan sangat menyedihkan. Tapi setidaknya dia masih bisa menangis. Tidak seperti aku. Bahkan tidak punya hak untuk menangis. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Xinyu, mau apa kau? Pernikahan sudah selesai. Selesai? Di mataku, ini baru saja dimulai. Ye Feng adalah milikku. Dia hanya milikku. Lin Qinghan, tunggu saja. Aku, Xiao Xinyu, pasti akan merebut kembali semua ini. Xinyu, cepat, ada masalah. Xinyu, ada masalah. Jangan banyak bicara, cepat bayar utang. Jangan bicara omong kosong. Ini. Xinyu, tolong selamatkan adikmu. Yang bersangkutan datang. Mau apa kalian? Ini bukan urusanku. Dia sendiri. Orang ini pakai KTP-mu. Pinjam 500.000 dari aku. Bunga tinggi. Hari ini dengan bunganya total 1 juta. Cepat bayar sayangku. Keluarga kami mana punya uang sebanyak itu. Li Jungkun, kau benar-benar bukan manusia. Xinyu, dengar penjelasanku. Awalnya aku menang, tapi kasino mereka curang. Jangan banyak bicara. Cepat bayar utang sayangku. Meng, bagaimana kalau kau pinjami aku uang? Nanti, setelah semua ini selesai, pasti akan aku kembalikan. Xinyu, aku tidak bawa banyak uang saat keluar. Begini, aku cari dulu uang untukmu. Setelah dapat, aku akan datang menyelamatkanmu. Sahabat sejati rupanya. Saat susah, masing-masing pergi. Sekarang, siapa yang mau bayar utang? Kami sudah tidak punya uang. Kumohon. Kak, cepat telepon Ye Feng. Dia punya 1 miliar. Pasti bisa bayar utang ini. Jangan telepon. Aku akan ambil uang. Ini 500.000. Sisanya, bisa kau beri aku waktu beberapa hari. Tunggu aku cari uang. Pasti akan aku kembalikan. Karena kau hamil, aku kasih waktu 3 hari. 3 hari lagi, kalau belum bayar, adikmu jadi jaminan. Ayo. Xinyu, kau tidak apa-apa. Kak, ada apa? Ini bukan urusanku. Bukan urusanku. Bukan urusanku. Xiao Xinyu berakhir seperti ini. Itu benar-benar karena kesalahannya sendiri. Ji Minghuan bahkan menggali kuburnya sendiri. Selesai diproses. Semangat yang luar biasa bagus. Mulai sekarang, lebih percaya diri melindungi istri. Hei, sayang. Suami. Perusahaan akhir-akhir ini terus-menerus bergolak. Aku butuh seorang ahli keamanan siber sejati untuk grup membangun jaringan perlindungan yang tak tertembus. Ahli keamanan papan atas sulit ditemukan. Dan harga mereka sangat mahal. Harga bukanlah grup Lin, masalah yang perlu dipikirkan, keamanan adalah yang utama. Suami, apakah kamu punya koneksi? Koneksi ini suamimu tentu memilikinya. Tapi jika aku membantumu menemukan ahli seperti itu, apa hadiah untukku? Oh lalu, kamu ingin aku memberimu hadiah apa? Selama aku, Lin Qinghan, bisa melakukannya. Itu akan kamu ketahui nanti. Aku akan bantu selesaikan masalah jaringan perlindungan dulu. Aku tunggu kabar baikmu.
Serangan dan pertahanan tingkat presisi seperti ini struktur sistem, sejauh yang aku tahu di dunia ini, hanya yang dikenal sebagai Master Hacker L yang bisa melakukannya. Sayang, aku beritahu sesuatu. Sebenarnya akulah L. Mas, kamu benar-benar L. Selain aku, siapa lagi? Berkat sebelumnya aku menjilat Xiao Xinyu, sistem memberiku hadiah teknologi pemrograman tingkat dewa. Ternyata usaha sebelumnya semuanya berharga. Sayang, kamu belum memberitahuku tentang kamu menyembunyikan identitas Direktur Lin Group itu. Hal ini agak rumit. Untuk saat ini aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Tidak apa-apa, aku sangat sabar. Kamu bicara perlahan saja. Aku dengarkan. Baiklah, aku akui aku salah. Tapi untuk mengkompensasi kamu, nanti ganti aku yang mengejarmu, boleh? Sampai kamu puas, sayang. Maksudnya? Nanti malam kamu akan tahu.